Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi yang amat dekat dengan Nabi. Beliau adalah min ashabi as-suffati, termasuk orang fakir yang sangat-sangat fakir, mendekat kepada Nabi, ditempatkan tempat di samping masjidnya Nabi. Dari itulah beliau bisa belajar banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi, termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu musuh-musuh Allah ingin menghancurkan Islam pun kadang dengan cara seperti ini, menfitnah Imam Abu Hurairah. Maka kalau di lapangan kita mendengar cerita tentang Abu Hurairah yang dihina dan diolok, pasti itu dari musuh Islam, biarpun dia pakai label Islam. Dan ini muncul, Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak, makanya Imam Abu Hurairah pun dipangkas. Kalau sudah orang benci Imam Abu Hurairah, nanti hadisnya semuanya tidak akan dipakai, maka hancurlah Islam. Ada ini sekelompok. Hati-hati, kalau ada orang mencaci Abu Hurairah, langsung buku itu dirobek saja, karena pasti ini akan menjerumuskan. Biarpun katanya ditulis oleh seorang alim, dan itu alim palsu. Imam Abu Hurairah paling banyaknya perawi hadis, termasuk Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya, ila firashihi, ke atas ranjangnya, fa'abat, lalu sang wanita tersebut keenggan, ogah-ogahan, fabata ghadbana, kemudian sang suami itu bermalam dalam keadaan menyimpan amarah. Sebab amarah tidak selalu ada di wajah, karena terlalu seremnya sang istri, kadang amarah itu disimpan di dalam hati. Amarah, fabata ghadbana, sehingga menyimpan amarah di dalam hatinya. La'anathal malaikatu, maka malaikat akan mengutuknya, hatta tusbiha, sampai subuh tiba. Ada sekelompok orang yang ingin mengangkat kaum wanita, istilah kesetaraan gender dan sebagainya, melecehkan hadis Nabi ini. Apaan urusan begitu aja bawa-bawa malaikat? Saya pernah dengar nih, innalillah. Kasihan wanita-wanita semacam itu, dia tidak ngerti bahasanya justru inilah hadis yang paling indah yang selama ini saya temukan. Urusan suami istri, kalau orang faham makna ini, cuman karena dia sudah dungu, otaknya sudah keracunan, hadis ini katanya dikit-dikit malaikat. Coba wanita diajak kemana ini? Bukan diajak untuk nyangkul di tengah pasar, bukan diajak ke tengah sawah, bukan diajak di bawah terik matahari di atas di lapangan. Akan tapi seorang wanita diajak suaminya ke atas ranjang. Adakah lebih indah dari ini dalam hidupan suami istri? Cuman memang begitulah manusia, kalau sudah tertutup otak dan hatinya dengan syariat, merendahkan hadis semacam ini seolah-olah hadis merendahkan kaum wanita. Ini bukan jika seorang wanita diajak nyangkul kalau tidak mau, bukan. Akan tapi diajak di atas ranjangnya. Kadang saya heran baca, kami heran baca ini buku-buku yang katanya orang sampai mengkritiki, berani seenaknya mengkritiki kitab-kitab orang terdahulu. Ini kok memihak kaum laki-laki dan sebagainya nih. Kaum laki-laki ada bab lain lagi, cari nafkah. Ayo, beratan mana? Suami suruh bawah terik matahari, cari duit sana tuh suami. Istri disuruh mana? Di atas ranjang. Makanya hati-hati dengan seruan yang ingin mengangkat kesetaraan gender dan sebagainya, itu menjerumuskan. Hadis-hadis semacam ini seolah-olah ini mau diapain perempuan, mau ditempelengin begitu, bukan. Diajak bermesraan saat yang paling indah, sampai diancam. Karena apa? Jangan sampai keindahan itu terlewatkan. Kemudian dibiasakan malam hari, karena umumnya suami adalah akan tidur di malam hari, biarpun di siang hari juga sama kasusnya. Ghadbana, seorang suami marah,
Yang tidak pernah menjadi laki-laki tidak pernah sadar makna ini. Tapi kaum laki-laki faham. Ada sebagian wanita ini punya sifat, mohon maaf ini nasihat istimewa buat Anda para wanita ini. Biasanya wanita itu subhanallah ya. Dia bisa ngerjakan cekatan urusan dapur, urusan masak, tapi biasanya di saat urusan yang satu ini sering ogah-ogahan. Nyuci piringnya jadi lama-lama. Ada aja, ya, tidak tahu ini. Betul enggak Ibu? Jangan pakai ngomong, jangan istiwa. Betul enggak Ibu? Ragu-ragu ngomongnya. Masya Allah. Apa pengen hadisnya berubah? Jika diajak nyangkul suaminya, begitu? Sudah diberi yang paling indah ini. Apa yang menjadikan sebab tidak mau? Kecuali karena apa? Kurang kesadaran akan indahnya syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengecualian di saat seorang istri dalam keadaan sakit, suami haram untuk memaksanya. Ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal dia. Dalam keadaan sakit, udzur syar'i, dalam keadaan haid, tidak bisa digauli untuk masukkan ke tempat itu, akan tapi bermesraan tetap diperkenankan sebebas-bebasnya, asalkan jangan sampai masuk ke tempat itu. Haram hukumnya, jalur depan, jalur belakang haram semuanya. Akan tapi ciptakan keindahan bagi kaum wanita. Ini tidak dalam keadaan haid, di luar haid sama. Pokoknya kalau sudah suami ngajak bermesraan, bukan ngajak berantem loh ya, bukan. Bermesraan ini untuk indah, hendaknya segera dituruti. Karena apa? Suamimu urusannya di luar sana. Karena mungkin suamimu saking terikat hatinya denganmu, mungkin di sana melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena dia adalah ahli iman. Wajar dia manusia normal, laki-laki normal, melihat aurat tersingkap. Karena zaman sekarang zaman Masya Allah, orang pada bingung baju tidur dipakai di pinggir jalan misalnya. Semoga Allah mengampuni dan berikan hidayah kepada siapapun seperti itu. Karena kita menginginkan semuanya masuk surga. Akhirnya di saat dia sebagai wanita, laki-laki normal, mungkin ada bangkit syahwat. Sebab syahwat tidak ada hubungannya dengan cinta. Ngelihat tersingkap aurat bisa saja terlintas. Tapi karena dia seorang yang beriman pulang ke rumah, mengajak istrinya untuk bermesraan, untuk mempererat selama ini yang dirasakan di pinggir jalan. Karena aku ngerti itu haram, yang halal adalah milikku yang ada di rumah. Maka pulang ke rumah. Tak taunya istrinya ogah-ogahan. Gak pernah sholat pun jadi sholat. Ngaji sudah hampir selesai, gara-gara diajak suaminya isyarat langsung ditambah satu lembar lagi. Model-model perempuan deh. Coba. Sehingga seorang suami seperti itu. Akan tapi para suami pun nanti ada pendidikan lain, hendaknya kamu juga sadar wahai para suami tentang wanita. Wanita ada seperti dirimu, kalau kamu capek, istri juga capek. Artinya harus tahu diri di saat meminta. Kapan waktunya? Nah ini. Dan itu pun seorang wanita yang haram menolak itu adalah saat seorang suami memang betul-betul memenuhi kewajibannya. Dan kami seru kepada semua wanita yang rindu kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tidak harus di saat Anda melakukan hal yang satu ini, di saat Anda ada kemauan. Karena apa? Mohon maaf, wanita itu banyak sebab menjadikan dia itu tiba-tiba dingin menjelang haid. Ada sedikit kepikiran, itu sudah kayak tidak ada semangat untuk itu. Akan tapi Anda tidak boleh menuruti, itu adalah hawa nafsu. Berperan yang manis, yang semangat dengan suami. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi seorang suami. Terus bergairah di dalam melayani seorang suami. Sementara di balik ini semua ada pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah dengan wanita yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wanita yang menjual dirinya, melayani seorang laki-laki tidak pernah dikenalnya. Bahkan mungkin kadang ada jijik karena mungkin ada penyakit atau apa dan sebagainya. Tapi dia masih berperan mesra dengan harapan nanti agar datang lagi karena urusan materi. Bagaimana seorang wanita yang katanya muslimah, ahli ibadah, yang rindu pahala Allah, urusan pelayanan kepada suami masih berpikir. Suruh berpikir. Nah ini itu. Kemudian bagi para suami juga harus ada nasihat khusus.
Jangan sampai kita memaksa juga sebagai seorang istri, harus tahu diri kapan mengajak dan seterusnya. Kemudian di sini ada kesinambungan. Ini ada pendidikan khusus dalam hal ini. Tidak boleh egois orang suami. Kadang seorang istri ogah-ogahan juga karena lemahnya seorang suami di dalam berseni, dalam bercinta. Ini sendiri pendidikan dari Nabi SAW. Ada seorang suami yang mendatangi istrinya seperti kaityanil bahaimi, seperti binatang. Artinya apa? Kalau mau ya sudah selesai, tidak pernah berpikir. Kalau istrinya juga pengen untuk menemukan kepuasan dan seterusnya, Nabi marah dengan yang demikian ini. Bahkan Nabi mengatakan harus kau pikir utusan, memberi muqaddimah mudha'abah, bermesraan. Seperti halnya engkau ingin melihat dia lebih cantik, maka dia pun ingin melihat engkau berdandan. Seperti hal. Dan keindahan itu bisa, keindahan harus keindahan tidak hanya to the point di situ. Akan tapi matanya pun juga ingin melihat pandangan indah, telinganya pun juga ingin dengar bisikan darimu yang mesra. Kemudian hidungnya pun juga ingin mencium bau harum. Ini adalah keindahan yang harus dihadirkan. Kadang seorang suami itu sudah juga tidak pernah mikirkan yang demikian. To the point saja, pakai hadis ini tok mana-mana. Hadis ini, dia tidak pernah pikir pakai wangian teh, sikat gigi, sisiran kayak pakai. Siap untuk semua suami. Ada ini ada keseimbangan dalam hal ini. Ini adalah kita bicara tentang yang halal, nggak usah malu di majelis besar sekalipun. Karena apa? Ada sebagian orang tidak pernah ngerti tentang ini. Seorang suami egois, menggauli istrinya setelah dia selesai tidak pernah pikir. Selesai sampai seorang istri sepanjang punya anak 5 pun hanya dikasih mandi besar, tidak pernah menemukan kemesraan dan indahnya berhubungan suami istri. Karena apa? Tidak mengerti bersini. Mungkin mintanya tidak tepat waktu. Sudah datangnya malam-malam. Istri baru istirahat dibanguni, begitu bisanya. Tidak mengerti waktu. Tunda sampai esok pagi, bahkan mungkin itu saat yang paling indah. Di saat seorang istri sudah istirahat, suami istirahat, mungkin saat itu lagi segarnya semuanya. Mungkin. Akan tapi jangan sampai kita ini menggunakan hadis ini untuk kepentingannya. Tanpa memperhatikan kepentingan istri. Ini juga sebuah kesalahan besar. Dan Nabi pandai, seni bercinta. Nabi itu indah dalam bercinta. Mengerti. Sisi lain adalah seorang suami harus tanggap. Seorang istri mungkin tidak seperti suami. Kalau suami mungkin karena begitu beratnya tantangan di luar, godaan, sehingga sering mengatakan ayo istriku. Tapi seorang istri mungkin ada rasa malu dalam hal yang semacam ini. Sementara dia punya keinginan dan sebagainya. Dan sebetulnya untuk suami istri tidak perlu malu. Tapi seorang suami harus tanggap tentang isyarat-isyarat. Biasanya tidur kok ketap-ketip itu paham, matanya kok melek, kemudian lihat sana. Saya harus ngerti seorang suami. Juga tidak diperkenankan seorang suami egois. Kalau sudah tidak ya sudah tidak. Apa pendidikan Nabi itu? Keseimbangan di sini, saling memperhatikan. Cuma ini hadis kan kebetulan perempuan yang diminta. Di situ ada riwayat lagi tentang seorang laki-laki. Wa asyiruna bil ma'ruf, itu hendaknya kita bergaul dengan wanita yang dengan cara yang bagus dalam segalanya. Mulai sapaan dan seterusnya. Baik, ini adalah satu riwayat dari Nabi SAW yang sangat indah kalau orang faham.